Setelah seminggu lebih berada di rumah sakit, penyakit Olga Syahputra akhirnya terkuak. Hasil diagnosa, Olga divonis terkena meningitis atau selaput radang otak. Lalu benarkah Olga kini berada di ruang isolasi dan tak bisa ditemui? Lalu mengapa Olga sampai terkena meningitis? Lebih dari seminggu dirawat dan terus menolak diambil darahnya, Olga Syahputra akhirnya menyerah. Seakan tak sanggup lagi menahan deraan rasa sakit, Olga tak lagi berontak saat darahnya diambil dan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Bahkan kabarnya ia sudah menjalani pemeriksaan CT scan dan MRI. Dan setelah didapat hasil diagnosa dokter, ternyata nyeri di kepala Olga bukan sakit kepala biasa. Komedian yang sudah tergolek tak berdaya di rumah sakit sepekan lebih ini divonis dokter mengidap radang selaput otak atau meningitis. Alhamdulillah, Olga akhirnya bersedia untuk diperiksa darah dan pemeriksaan lainnya, sehingga kami sekarang sudah bisa menangani Olga dengan penyakitnya. Saat ini Olga kami rawat dengan meningitis, ya. Tidak ada kanker otak, tidak ada saraf kejepit atau apa. Jadi kami rawat dengan meningitis. Olga kenapa nggak mau diperiksa darahnya waktu itu, kenapa? Karena dia takut jarum suntik. Diagnosa dokter mematahkan berbagai spekulasi seperti Olga terkena kanker otak, saraf kejepit dan sempat koma seperti yang sempat berkembang beberapa hari terakhir. Karena faktanya Olga tergolek tak berdaya di rumah sakit karena meningitis yang merupakan penyakit berhubungan dengan otak manusia. Dokter tidak merincikan sampai tingkat mana meningitis yang diderita Olga. Apakah virus-virus yang masuk sudah masuk ke otak atau masih sebatas di selaput otak? Yang jelas kabarnya Olga sudah diisolasi di ruang ICU dan tidak bisa ditemui. Ayu, Dewi, dan teman-teman artis lainnya yang datang 2 hari lalu hanya bisa mengintip dari jendela. Keluarga yang menunggu pun hanya boleh masuk kalau Olga ada keperluan dan memanggil. Itu pun yang masuk hanya 1 atau 2 orang. Olga sendiri memang di ICU. Kita memang menaruh Olga di ICU, bukan berarti Olga itu sakit keras apa gimana, tapi biar ada monitoring dan tidak terlalu banyak orang yang datang. Istilahnya, jadi Olganya bisa istirahat. Kalau kita taruh di yang kelas memang bisa berkunjung kapan aja, Olga tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat, akhirnya malah jadinya itu jadi sakit. Karena kan orang kalau sakit butuh istirahat, sedangkan kalau orang berkunjung terus datang terus, akhirnya nggak jadi istirahat. Kalau misalnya ada kebutuhan, Olganya manggil salah satu keluarga, ya baru boleh masuk, itu pun 1 atau 2 orang. Kami memang merawat Olga saat ini di intensive care unit untuk observasi beberapa hari. Jadi mungkin pernah dengar dia koma. Olga tidak pernah koma. Jadi udah dapat beritanya dari dokter, Olga tidak ada koma. Olga udah mendingan ya, Mae? Amin. Udah mendingan. Udah bisa makan biskuit. Udah bisa makan, tadinya nggak bisa ya, Ma. Oke, makan aja deh, dia demen deh. Saya sempat ngeliat masih di dalam ICU, tapi ya kita doain aja bisa pindah ke kamar secepatnya. Nggak tahu sekarang, kalau kemarin sih masih di ICU. Sedih lah, apalagi temennya masuk rumah sakit gitu, masuk ICU lagi. Jadi ya kita cuma bisa doain sama ngingetin paling suruh makan. Mungkin biar bisa lebih istirahat aja kali ya, karena kan banyak banget teman-teman yang pengen jenguk Olga. Terus otomatis kalau ada kita kan Olga tidurnya nggak bisa, istirahatnya nggak bisa full karena mau nggak mau ntar nemenin ikut bercanda, atau Olga juga seneng. Emang sebenarnya Olga tuh seneng kalau kita rame-rame gitu. Tapi dengan dibatasinnya pengunjung atau nggak boleh dijenguk, untuk lebih Olga bisa lebih istirahat aja. Olga dilarikan dan dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan karena tak tahan lagi dengan pusing dan nyeri kepala yang disertai mual dan muntah pekan lalu. Pihak keluarga dan manajemen menganggap itu hanya pusing dan mual biasa. Maka vonis meningitis atau radang otak kemarin sungguh mengejutkan. Lantas mengapa Olga bisa terkena meningitis? Benarkah karena ia gila kerja pagi, siang, malam dan biasa makan sembarangan? Dan baik udah. Udah nggak apa-apa? Udah baik. Agak nggak sakit, tapi keadaan sekarang udah baik. Udah baik. Kenapa Olga bisa kena meningitis? Mungkin karena Olga terlalu capek, ya. Dia bekerja begitu hebat, tidak pernah istirahat, makannya juga tidak baik, makanya dia mual, muntah, sakit kepala hebat dan menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun, sehingga Olga terkena meningitis. Salah satu penyakit yang masuk emergency ya, masuk kedaruratan medik ya. Jadi kalau memburuk kan
bisa timbul gangguan komunikasi sampai koma, sampai kejang-kejang kalau parah sekali. Itu tadi gaya tahan turun, kecapean, kurang tidur, stres, ya, makan nggak teratur, kan begitu. Ya, kita pokoknya seluruh tim manajemen mengucap doa untuk Olga agar cepat sembuh. Terus Olga juga diangkat semua penyakit-penyakitnya oleh Tuhan, ya, apapun itu penyakit. Penyakit meningitis yang kini diderita Olga pernah menyerang Ashanti, istri Anang Hermansyah. Meski pernah terkena meningitis dan 2 kali keguguran, Ashanti hamil juga. Tapi mengapa Ashanti kini harus memakai kursi roda dan Anang begitu protektif padanya? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Pernah pula terkena meningitis dan sempat keguguran 2 kali, akhirnya Ashanti hamil lagi. Usia kehamilan Ashanti hampir menginjak 2 bulan. Tapi mengapa Ashanti sampai memakai kursi roda? Benarkah bayi yang dikandung Ashanti bayi mahal lantaran setiap cek dilakukan di Singapura?